jasadnya utuh, kafannya utuh, kayak orang tidur dia. Setelah diselidikin siapa? Guru lekar. Cuman guru lekar, apalagi kiai. Dan mudah-mudahan kita berminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dan dipelihara daripada bala musibah serta fitnah, dan Allah jauhkan kita dari segala keburukan min kulli su' wa min kulli syarr. Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya ya hajat kita fi umur dunia wal akhirah dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada kecintaan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita baca Fatihah buat pengarang kita Sabinatun Najah Syekh Salim Sabir Al-Hadrami ya, dan Imam Nawawi Al-Bantani serta para guru-guru kita ya yang menjadi sanad daripada ini ilmu. Ya, mudah-mudahan ya semuanya kita mendapatkan keberkahan daripada beliau, sehingga ilmu yang kita dapat dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Bani Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa dzurriyyati wa ahli baiti semua khususan Muhammad Idris Safi wa semua khususan semua khususan Salim Sabir Al-Hadrami wa Dhamal Al-Azizan Muhammad jami' masyikhna وجاب الأولياء والصالحين المعطرات المجتهدين معنا فمن شرك الأرض إلى مغربها أن الله يدور وجهة الجنة وضاعلين وبركاته مصاري من واره وعلوم في الدين وإذن الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan daripada pembahasan kita ya dalam kitab Sabinatun Najah, masih dalam arkanul iman ya, yaitu rukun iman yang 6 ya. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala ya. Dan kita masuk kepada rukun iman yang ketiga ya, wa kutubihi ya, dan ketiga percaya ya pada sekalian kitab-kitabnya ya. Di dalam kitab-kitab baris paling bawah tuh, halaman 2 ya, wa kutubihi. Jadi yang ketiga ya, rukun iman yang ketiga ya, yang harus ada sama diri kita ya. Nggak boleh kita nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti nggak sempurna kita punya iman ya, yaitu antu'mina bi kutubihi ya, kita beriman kepada kitab-kitabnya ya. Nah, kalau dibilang kitab-kitabnya sekalian kitabnya berarti nggak satu ya, berarti nggak satu karena jamak, lebih daripada satu ya. Nah, jadi Allah menurunkan kitab-kitabnya itu bukan satu ya, berarti lebih dari satu. Nah, ini kita yakinin ya. Nah, makna iman
bi kutubi, yaitu apa? Ya, makna iman, artinya iman kepada kitab itu ialah tasdiqu bi annaha kalamullahi munazzalu ala rasulihi, ya, alaihimus salatu wassalam, wa kullu ma tadammanathu haqqun. Ya, kita ini membenarkan bahwasanya kitab-kitab itu, ya, yang sekalian banyak kitab itu, ya, adalah kalamullah, ialah firman Allah al-munazzalu ala rusuli, ya, yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya, ya, alaihimus salatu wassalam, wa kullu ma tadammanathu haqqun, ya, dan semua isinya yang terkandung di dalam kitab-kitab tadi, ya, di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah benar. Ya, jadi kita wajib membenarkan gitu. Ya, kita yakin itu turun dari Allah dan kita benerin. Ya, kita nggak sanksi. Ya, orang kalau ngebenerin berarti apa? Nggak ada keraguan di dalamnya. Ya, nggak ada keraguan. Ya, dan kitab-kitab yang ada itu, ya, diturunkan dengan cara yang macam-macam. Caranya macam-macam, ya. Bi an kanat maktubatan. Ada yang diturunkan itu, ya, bentuknya tulisan, ya, alal alwah, di atas papan-papan. Ya, tuh. Seperti apa? Taurat, seperti Taurat. Ya, Taurat turun dalam bentuk tulisan di atas papan. Ya, itu Taurat. Ya, aumas mu'atan minal, ya, minas sam'i bil musahadati kama fi lailatul mi'raj. Ya, ini apa namanya? Atau yang didengar dari pendengaran, dan dengan melihat, ya. Seperti apa? Seperti yang terjadi ketika malam Mi'raj. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengar juga, melihat juga tuh Rasul. Ya. Begitu. Ya. Lalu aumin warai, atau, ya, yang dari belakang hijabin, di belakang hijab, ya, atau tabir, ya, kama waqa'a li Musa, seperti, ya, Nabi Allah Musa. Jadi Nabi Allah Musa itu lewat di belakang tabir, ada hijab nih, jadi nggak langsung melihat dan nggak langsung dengar. Kenapa? Nggak kuat, ya, Nabi Musa nggak kuat, ya. Jangankan lihat Allah, lihat cahayanya aja ngontal gitu, nggak kuat dia. Ya, kenapa? Saking dahsyatnya cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak ada yang sanggup. Ya, jadi Nabi Allah Musa itu dapat wahyu dengan antara hijab, ada hijab nih, nggak langsung. Ya, di mana? Fiturisi, di Bukit Tursina. Ya, aumin malakin musahadin, ya, musahadin, ya, atau dari malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat yang terlihat dengan mata, hadir, ya. Kama waro annal, ya, Yahuda qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan daripada, ya, bahwasanya ada kaum apa? Yahudi, ya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, katanya apa nih? Kata orang Yahudi kepada Nabi, ya, ala tukallimullah wa tanzuru ilaihi in kunta nabiyan kama kallamahu Musa wa nadhara ilaihi. Ya, ini orang-orang Yahudi tanya sama Nabi, ngape? Gitu, pertanyaan nih, ngape? Ya, apa namanya? Engkau tidak
bicara langsung kepada Allah dan melihat kepadanya. Jika engkau benar-benar merupakan nabi. Ini orang apa? Yahudi nanyanya begitu tuh. Orang Yahudi tuh kritis tuh. Pertanyaannya begitu, saking kritisnya begitu dah. Pinternya banyak kan keblinger dia. Makanya sampai akhirnya ngelawan nabinya sendiri. Nabi Musa, Nabi Isa kan begitu orang-orang Yahudi nih. Dipertanyakan tuh, kalau engkau benar nabi nih, bahasa kitanya nih, kenapa engkau enggak bicara langsung, ngelihat langsung kepada Allah? Kama kalamahu Musa wa nadharu ilaih, seperti Nabi Allah Musa bicara langsung, melihat langsung kepada Allah. Ini kata orang Yahudi. Jawab Nabi apa? Lam nadharu Musa ilallah. Enggak, Nabi Allah Musa enggak lihat Allah secara langsung. Ini jawaban Nabi. Nabi Allah Musa enggak lihat Allah secara langsung. Lalu apa kata Nabi? Fanazala wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i ijabin. Maka turunlah ayat-ayat dan tidak ada bagi seorang manusia pernah pun itu bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, au min wara'in hijab, atau dengan hijab. Jadi nggak ada yang langsung, nggak ada kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kapan? Ketika Mi'raj. Bertemu langsung sama Allah. Dan di situ dilepas sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril aja nggak sanggup. Kenapa? Karena wattnya nggak cukup. Nurnya Allah itu masya Allah. Yang sanggup bertemu dengan Allah secara langsung cuma satu makhluk yang sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi diciptakan oleh Allah min nuri, daripada nurnya Allah. Jadi kalau sama zatnya nggak bakal rusak. Kadarnya didapat. Seperti apa nih? Umpama ini wattnya gede nih, tegangan tinggi 60.000 watt gitu. Apa itu yang sutet Sutet itu kan wattnya tinggi tuh, voltasenya. Dia nggak bakal bisa ditampung sama kabel-kabel yang jurusannya ke rumah tuh, yang cuman mampu berapa ribu watt, atau voltasenya cuman 240 begitu. Yang ini ribuan. Seandainya itu lewat situ, maka diputus kebakar. Konslet, benar nggak? Begitu juga trapo-traponya bisa jebol tuh. Nggak sanggup. Makanya yang sanggup yang cuman bisa yang dia itu voltasenya sama. Makanya malaikat Jibril nggak mau terusin. Seandainya terusin, angus dia. Cuman Allah dan Rasulnya yang mampu berhadapan, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kesempurnaan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasihnya Allah. Di malam Mi'raj, itu bertemu dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang oleh-olehnya dibawain buat kita. Apaan? Sholat. Itu salah satunya. Makanya sholat itu mi'raj kita kepada Allah. Sholat itu sarana kita buat naik kepada Allah. Cuman sayangnya kita masih main-main kan gitu. Padahal ini yang luar biasa. Sholat ini perintah Allah yang luar biasa, melebihi perintah-perintah yang lain. Saking istimewanya nggak melalui malaikat Jibril, langsung Allah berhadapan dengan
baginda Nabi Muhammad SAW, dan bentuk cintanya Allah kepada Rasul dan bentuk cintanya Rasul kepada umatnya itu dikasih oleh-oleh. Apaan? Sholat 5 waktu. Bentuk cintanya Allah sama kita nih umatnya Nabi. Ya, sebagai bentuk cintanya kita suruh ngadep sama Allah. Ya, Allah pengen kita berhadapan terus, kan orang cinta begitu. Pengennya bawaannya mau ketemu mulu. Ya, cuman kalau kita terbalik, ya, bukan pengen ketemu mulu, ngeluh mulu. Kalau datang waktu aja, ya, datang waktu nih, entar-entaran. Ya, begitu aja, udah johor aja. Nah, ya, akhirnya kita antar dulu. Padahal Allah rindu buat berhadapan sama kita. Ya, ini istimewanya. Ya, makanya sholat itu jangan ditinggal. Ya, berat hukumnya kita ninggalin sholat. Kenapa? Satu waktu kita tinggal sholat kita, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa yang dia tinggal sholatnya satu waktu sengaja, ya, maka dia betul jelas-jelas dia dalam keadaan kafir. Mati kita pada saat itu tinggalin sholat, nah mati kita dalam keadaan na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, itu salah satunya wahyu yang turun. Ya, jadi ada keistimewaan sendiri. Nabi-nabi yang lain nggak bisa bertemu langsung sama Allah, nggak bisa melihat langsung sama Allah, nggak bisa. Ya, inilah kesempurnaan dan kelebihan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita beruntung jadi umatnya. Ya, beruntung jadi umatnya. Nah, disinilah kita kudu imanin apa yang Allah turunin di kitab-kitab. Ya, mau model bagaimana cara nuruninnya? Yang jelas ini datangnya dari Allah. Apa aja itu kitabnya yang wajib kita yakinin? Ya, di dalam kitab Sifatus saja dikatakan, ya, wajibu tiqadun annallaha anzala kutuban minas sama. Ya, maka wajib buat kita nih, ya, untuk mengiktikadkan, meyakini, membenarkan, ya, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, annallah, bahwasanya Allah Ta'ala anzala kutuban minas sama, ya, bahwa Allah Ta'ala, ya, telah menurunkan kitab-kitabnya dari langit, ya, alal ijmal, ya, menurut jalan garis besarnya, ya, lakin yajibu ma'rifatu kutubil arba'ati tafsilan, ya, walakin, dan tetapi, ya, yajibu ma'rifah, wajib kepada kita, ya, itu mengetahui kutub, ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu berapa jumlahnya? 4 yang wajib kita yakinin, kita percayain, yang wajib kita ketahui itu ada 4. Ya, yang lainnya nggak wajib tuh. Ya, suhuf yang turun kepada nabi-nabi yang lain itu nggak wajib. Yang wajib ada 4. Ya, yaitu apa itu? Wahia Taurat. Yang pertama adalah kitab Taurat li Sayyidina Musa, kepada Nabi Allah Musa. Ya, Zabur, ya, kitab Jabur li Sayyidina Daud, kepada Nabi Allah Daud. Ya, wal Injil, ya, kemudian kitab Injil li Sayyidina Aisyah, kepada Sayyidina Aisyah. Ya, yang terakhir wal Furqan, ya, dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran li khairil khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya,
Nah, dan yang paling harus wajib kita imani tentunya Al-Quran sebagai kita imam kita nih, ya, yang kita ini ngaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quranul Karim, kitab penutup. Ya, Al-Quranul Karim, kitab penyempurna yang di dalamnya tergantung syariat-syariat, ya, menyempurnakan daripada syariat-syariat nabi-nabi yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kitab-kitab yang dulu itu hukum-hukumnya batal, ya, setelah ada Al-Quran. Ya, dan Al-Quran ini udah linnas buat seluruh manusia, bukan cuma umat Nabi Muhammad. Makanya dikatakan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus buat apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, uswah. Buat siapa? Buat kullu. Ya. Kafah seluruhnya. Kafatan linnas, buat seluruh manusia, bukan cuma umat Islam. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus kecuali buat rahmat seluruh Arab. Ini Rasulullah. Jadi bukan cuma satu umat aja. Bukan gitu kan. Nah, disinilah membuktikan bahwa kita nih selaku umatnya, ya, ya, yang mengaku sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar kita pakai itu aturan main yang terkandung di dalam Al-Quran, maka, ya, akan terjadi bahwa diri kita ini, ya, akan menjadi apa? Menjadi rahmat, menyebarkan rahmat lil alamin, buat seluruh alam. Nah, kalau diri kita ini nggak menebarkan rahmat, ya, nggak menebarkan kasih sayang, nggak menyebabkan adanya perdamaian dan kedamaian dalam hidup di dalam dunia ini, dalam bermasyarakat, di dalam bernegara, di dalam bertetangga, ya, berarti ada apa itu? Tanda tanya. Ya, karena sesungguhnya Nabi itu diutus buat rahmatan lil alamin. Ya, dan semuanya termaktub dalam Al-Quran, aturan mainnya. Ya, karena pernah ditanya Siti Aisyah, ya Aisyah, ya, siapakah itu Al-Quran? Apakah itu Al-Quran? Ya, apa kata Siti Aisyah istrinya Nabi? Karena khuluquhul Quran. Ya, apa itu akhlak Nabi? Karena khuluquhul Quran. Ya, sesungguhnya akhlak Nabi itu yang ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu akhlaknya Nabi. Jadi kalau kita mau tahu isi Quran, maka pelajarilah pribadinya Rasulullah. Ya, segala seluk-beluknya Rasulullah kita pelajarin tuh. Kita cari tahu, kita teliti. Habis kita tahu, kita teliti, ya, maka kita ittiba'in Nabi. Ittiba, ikutin, ya, segala apa yang dilakukan oleh Nabi, gerak-geriknya, perbuatannya, keputusan-keputusannya, ya, maka apa? Maka akan tercipta tuh yang namanya rahmatan lil alamin di muka bumi. Ya, diri kita jadi rahmat. Di mana kita ada, jadi rahmat turun daripada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kenapa? Karena kita tebar di dalam, ya, muka bumi. Nah, kalau ada suatu ketika kita ada dalam suatu tempat, ya, sebaliknya malah justru adanya di situ kekacauan, ya, ketidaktentraman, kacau balau, sebab diri kita, berarti apa? Kita belum mencontoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dengan demikian, ya, kalau kita benar-benar kita contoh Nabi, ya, kemudian ini Al-Quran kita jadiin imam, kita udah yakin nih wahyu dari Allah, kita nggak tawar menawar, ya, kita udah yakin banget nggak ada keraguan di dalamnya, ya.
maka otomatis ini kalau kita amalin ini akan tercermin dalam akhlak kita sehari-hari. Ya, akan terbawa, akan terbentuk daripada karakter daripada umat Rasulullah yang sesungguhnya. Ya, ini kan enggak terbalik. Kita bilang ya, kalau di dalam setiap pengajian ada akidatul awam, ya, atau akidah al-mujmalah. Ada yang dibilang apa itu? Kita ucapin ya, raditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama, kan gitu ya, wa bil qur'ani imama. Kita bilang Al-Quran itu adalah imam kami, ya. Tapi sebaliknya, ya, dalam kehidupan sehari-hari Quran di mana adanya? Di belakang kita. Kira-kira kalau mau dijadiin imam, adanya di depan, kita taruh depan, atau kita taruh belakang? Ya kita taruh depan, karena imam kita ikutin. Kalau di belakang namanya makmum, dia yang ikutin, kan begitu? Ya. Kenyataannya apa sekarang? Di belakang. Kenapa? Dikutak-kutik supaya sesuai sama diri kita. Berarti apa? Al-Quran yang suruh ngikutin kita. Padahal udah jelas tuh firman, udah jelas tuh keterangan hadis, udah jelas keterangan ulama. Ya, karena enggak bersesuaian sama kepentingan kita, apalagi kepentingan para pejabat, para penguasa, akhirnya apa? Suruh kutak-kutik. Ya kan? Banyak kan kejadian begini. Ya, suruh minta dalilnya buat mengesahkan daripada ya program-programnya, kepengenannya, kepentingannya. Akhirnya apa? Al-Quran ditaruh di belakang. Nauzubillah. Ya, jangan begitu. Ya, kalau kita belum mampu buat menjalani isinya, ya, kandungannya, ya, kita minta tolong sama Allah. Kita minta ya kepada Allah pertolongan supaya kita dikasih kekuatan buat bisa ngamalin. Ya, bukan sebaliknya. Ya, kita protes, kita kagak mau, banyak alasan kita. Ya, sesuatu yang diwajibkan di dalam Al-Quran, ya, diperintah di dalam Al-Quran, ya, jangan kita tolak, nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Ya, kalau kita tolak berarti iman kita nggak sempurna, bohong tuh. Ya, kalau kita bilang Al-Quran imam kita berarti bohong. Kenapa? Karena kita pilih-pilih. Yang senang kita kerjain, yang nggak senang kagak. Karena hobi kita nih mah, hobi kita enggak nih mah, gitu. Jadi kita pilih-pilih, ini nggak boleh. Berarti apa? Belum jadi imam Al-Quran buat diri kita. Kalau jadi imam, apapun itu yang ada di dalam Al-Quran kita pakai, kita taatin, kita jalani. Ya, begitu. Jangan disesuaikan dengan nafsu kita. Oh, lu mah aku masih hobi, biarin ntar aja, ini ntar aja, begitu. Ya jangan. Ya, hati-hati. Ya, dikhawatirkan ntar kita malah kebablasan. Ya, jadi kita minta pertolongan Allah. Kalau belum sanggup, ya Allah kasih kekuatan buat bisa jalanin. Ya, gitu. Sambil kita benci tuh perbuatan kita yang menyalahi daripada Al-Quran. Ya, kita nggak berterima, lama-lama kekikis tuh. Ya, mudah-mudahan hilang sifat begitunya, hilang. Ya, jadi apa namanya, lama-lama kita masuk kepada ketaatan yang sesungguhnya. Begitu ya. Jadi imam benar ada di depan, jangan ditaruh di belakang. Ya. Nah, bentuk keimanannya juga jadiin Al-Quran itu, ya, bacaan kita istiqomah. Ya, jangan sampai sehari nggak nyolek Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran dipegang, jangan dipegang doang. dipegang doang. Tiap hari dipegang doang. Bukan, dibuka, dibaca. Walaupun satu ayat, dua ayat, ya. Satu ayat, ya, atau satu surah, ya, atau satu juz, terserah. Yang penting istiqomah. Kalau bisa sebelum melihat yang lain, lihat Al-Quran dulu. Ya, jangan sampai bangun tidur yang kita lihat WA.
pertama kita cari apa? Handphone. Ini zaman sekarang nih. Ya, yang pertama dicari apa begitu bangun tidur? Ya, HP. Dilihat ada yang enggak? Begitu. Jadi pentingan ame manusia, ame makhluk ketimbang mau. Karena baca Quran itu dialog kita sama Allah. Gitu. Ya. Baca Quran buka. Ya, biar kata sedikit, yang penting istiqomah. Ini tanda cinta kita. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa istiqomah, maka insya Allah ya Al-Quran akan kasih syafaat buat. Ya. Enggak didustain lagi dah. Kalau kita bilang wal Qur'ani imamah, Quran itu adalah imamku, ya. Nah, nanti di kubur begitu ditanya apa imammu? Man imamukah? Ma imamukah? Siapa imammu? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an bilang bohong. Apaan? Ya, nyolek juga kagak. Iya, nyolek juga kagak, apalagi baca. Ya, ini kadang bacanya aja belum bisa. Ya, gimana mau? Iya, bagaimana mau baca, bagaimana mau ngikutin isinya. Orang bacanya nggak bisa, begitu. Ya, jadi kita nih selaku umatnya baginda Nabi yang punya kitab sucinya Al-Quran, yang ngaku itu imam kita adalah Al-Quran, minimal kita bisa baca Al-Quran. Kalau belum bisa baca, belajar dari mulai alif bata, baca dah. Ya, biar kata ntar kita belum bisa, tapi selama masih kita belajar, maka disitulah Allah melihat usaha kita. Jadi Allah lihat usaha, bukan lihat hasil. Allah lihatnya usaha tuh, sejauh mana usaha kita. Nah, ketika sampai di situ, mood kita tetap kita dapat pahala dan dianggap kita bisa. Kenapa? Karena kita masih mau belajar. Ya, satu huruf kita baca dalam keadaan terbata-bata itu lebih besar pahalanya daripada orang yang baca satu huruf dilancar. Ya, kenapa? Yang dilihat usaha, kemauan, himmah kita. Ya, jadi belajar tuh baca Quran, belajar biar kata dia tuh jangan usah malu, belajar baca. Ya, nanti begitu kita nggak ada umur, tetap Al-Quran bakal kasih syafaat buat kita. Kenapa? Ada usaha kita. Ya, supaya kita diakui ya Al-Quran. Ntar Al-Quran jadi nur, ya, jadi cahaya di alam kubur. Ini Al-Quran bakal jadi penerang di alam kubur. Ya, ini Al-Quran bakal jadi obat syifa buat diri kita dalam kesakitan di alam kubur. Bayangin tuh, di alam kubur tebelnya itu tanah berapa? Ya, gelapnya kayak gimana? Ya, masuk gitu ke lubang lahat. Ya, lubang lahat cuman setinggi dengkul kita, ngeroak, dimasukin, madep ke kiblat, ngadepin tanah kita, cium tanah, ditutup pakai dinding ari, papan gelap. Ya, habis ditutup dinding ari, ditutupin sama tanah. Bungin ditutupin doang, diinjek-injek, kudu padet. Ya kan begitu? Ya, gelap yang kedua. Ya, habis dinding ari, tanah. Gelap yang ketiga kalau malam datang. Ya, tambah gelap lagi. Masya Allah, udah nggak ada cahaya yang masuk. Terus dari mana itu terang nih kuburan kita? Dari Al-Quran. Ya, Al-Quran yang bakal nerangin. Nggak cukup sampai di situ. Ketika Al-Quran udah terangin, kita iseng sendirian, nggak ada teman. Siapa yang nemenin kita? Al-Quran menjelma. Kalau kita sebagai seorang laki-laki ini apa namanya? Dia berubah menjadi seorang laki-laki juga yang tampan, nemenin kita jadi teman ngobrol. Jadi kita nggak iseng. Ya, kita nggak iseng ada teman dan dia nggak serem. Ganteng, cakep, ya, nggak serem. Dan kalau malaikat jabannya, ya, hadir, dia yang jawab udah syafaat. Kan enak tuh, ditalangin. Al-Quran kenapa? Karena kita jadiin imam waktu kita hidup. Ya, Masya Allah, nih Al-Quran bakal kasih syafaat buat kita.
Yang penting benar kita jadiin Al-Quran imam kita muliain Al-Quran, jangan sembarangi. Kalau mau baca ada adabnya. Ini firman-Nya Allah, kitab suci. La yamassuhu illa mutahharun. Jangan kita sentuh Al-Quran kecuali kita dalam keadaan suci. Wudu dulu rapi, pakaian juga yang bagus, jangan pakai kaos kutang. Ini kadang-kadang baca Quran boleh di mana aja, barangan. Jangan baca Quran di tempat yang mulia, menghadap kiblat, pakai wudu, pakaian yang sopan. Tuh jangan sembarangan. Ini orang-orang sekarang adabnya kurang hargain Al-Quran. Al-Quran disamain namanya koran. Kalau koran boleh aja pakai kaos kutang untuk baca begitu. Madepnya mana aja, mau nggak pakai wudu juga nggak masalah. Iya kan? Orang dalamnya isinya doyok, ali oncom Ini kan Al-Quran, firman-Nya Allah. Ente lagi berdialog sama Allah, maka dengan sopan ada adabnya. Tuh sekarang kagak Al-Quran dikantongin, kan kecil dikantongin, dibawa kemana-mana. Terus di mana tempat, padahal sampingnya di perempuan dibuka aja gitu. Al-Quran dia baca di situ. Ya Allah, ngadep kiblat nggak perlu tahu wudunya dia batal apa belum. Kadang-kadang orang kuat benar nahan wudu kita bingung. Apa itu pantatnya ditambal atau gimana? Ya Allah, kan begitu. Ambil wudu dulu, rapi ngadep kiblat kita. Kalau bisa sholat sunnah dulu, sunnah wudu. Kan gitu. Baru kita buka Al-Quran. Bukanya juga wasilah dulu, rapi. Jangan sembarangan aja. Akhirnya banyak orang sekarang Al-Quran cuma di lisan. Cuma di lisan, nggak masuk ke dalam hatinya. Yang pada akhirnya banyak orang yang tahfiz Quran, hafal Quran, tapi akhlaknya, adabnya jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran nggak masuk ke dalam hatinya. Cuman hiasan lisan aja. Nah, ini yang kita takutin, fitnah akhir zaman. Bid'ah terbesar akhir zaman adalah apa? Belajar baca Quran, hafal Quran, tapi nggak pernah dalamin isinya lewat para ulama. Ini nih, para pada diuber tuh lomba-lomba, majelis-majelis tahfiz, pesantren tahfiz, banyak gak? Rumah-rumah tahfiz banyak, tapi adabnya jauh daripada Al-Quran yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sesungguhnya kalau orang udah hafal Quran, ada biahnya mengikuti Al-Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran, Masya Allah. Jangankan yang hafal Quran, hafal juz amma aja tuh. Hafal juz amma, juz 30. Kan dibilang kalau dulu juz amma panggil, dari amma sampai Anas, apal tuh, Masya Allah. Banyak dulu guru-guru lekar yang dia nggak hafal Quran, guru lekar dulu. Dia ikhlas ngajarin Quran, dia ngajar lekar rukun-rukunan sampai tuh bocah bisa baca Quran, sampai akhirnya bisa sholat. Dia tahu wudu, dia tahu sholat, dia punya adab, dia hargain tuh Quran. Cara baca bawahnya aja diajarin, lu bawa Quran, jangan taruh ketek tong. Orang dulu kan begitu. Lu kalau bawa Quran pakai tas, dibikin tuh dulu tas dari kantong terigu. Dijahit sama nyaknya, dibawa Quran dibawanya ke tangan kanan, ditaruh di dada. Ditaruhnya di sini nih, di bawahnya tuh. Orang dulu ngajarin nih. Naruhnya tangan dua, taruh di lekar. Udah habis baca dicium tuh. Di ngaji bener pakai peci, pakai baju koko kayak sarung. Orang dulu begitu tuh ngajarin tuh.
ya dipakai akhirnya. Ada adab nih. Ya, berapa banyak orang-orang hulu lekar yang dulu pada meninggal, begitu dia digali kuburannya karena ada gusuran, gitu. Ya, digusur mau dipindahin, apa yang kita saksikan? Ya, itu jasadnya utuh, kafannya utuh, kayak orang tidur di. Setelah diselidikin siapa? Guru lekar. Cuman guru lekar, apalagi kiai. Ya, ini orang-orang ikhlas, ya, ngajarin ikhlas, akhlaknya keseharian ngikutin Quran, walaupun nggak banyak ilmunya, tapi dia amalin, dicontohin ke murid-muridnya, ya, perkataannya sesuai sama perbuatan. Jangan perkataan setinggi langit, ya, perbuatannya menyungsep, ya, nggak bersesuaian. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apa yang diharapin? Yang diharapin cuma murid-muridnya jadi orang benar, bisa jalanin ibadah, bisa bakti sama orang tua, bisa nyenengin orang tua. Begitu doang, apa ini? Ya, begitu muridnya bisa ngisi musola, jadi imam, jadi ini dikira. Muridnya bisa ke pesantren, belajar lagi lebih tinggi dari dia dikira. Ya, muridnya bisa ngaji lagi ke orang-orang yang lebih alim, dikira. Nggak sebaliknya, muridnya ngaji lagi ke tempat lain, dicemberut, dimarah-marah. Ya, emang di sana lebih hebat apa dari gua? Ngapain dia ngaji di sana? Gua cemberut, ini penyakit hati. Sakit hati namanya. Ya, padahal kalau guru yang benar nyuruh belajar lagi dalamnya lagi. Ya, timbal lagi di sana. Begitu tuh namanya guru yang ikhlas. Tanda ikhlas sama enggak di situ tuh ada. Ya, sama apa lagi diantaranya? Kalau yang datang sedikit dia tetap ngajar. Ini datang dikit dulu pulang aja, nggak ada yang datang. Nggak jadi ngajar, nggak jadi taklim. Begitu. Tetap tanda ikhlas, biar kata banyak, biar kata sedikit diajari. Tuh, dia nggak gerutu. Kenapa? Karena yang datengin murid adalah Allah. Yang bikin bubar juga Allah. Dia ikhlas karena Allah. Datang diajarin, nggak datang ya udah. Gitu. Ya, mau banyak alhamdulillah, ya sedikit tetap jalan. Ya, nggak kurang semangat. Ya, makanya alhamdulillah akhirnya wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Bisa bawa kalimat la ilaha illallah. Pada bagus-bagus meninggalnya. Ya, kita mah belum tentu ya. Kalau orang dulu masya Allah cakep-cakep, meninggalnya lagi sholat, meninggal lagi baca Quran, tahu-tahu blek, yang begitu. Ya, ini jangan sampai kita ya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, mudah-mudahan ya Al-Quran bisa kasih syafaat buat diri kita. Iman kita benar, sama firman-Nya Allah, sama Al-Quran. Kita bisa ikutin akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi ya yang udah kita dengar dari guru-guru kita, yang udah kita tahu ya sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya diri kita ya, ialah orang yang bisa buat ngejalanin tuh, biar kata dikit ya kita bisa jalanin apa yang udah kita dengar dari guru kita ya tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya? Sedikit aja kita amalin tuh sunnah ya. Man ahya min sunnati ya faqad ahabbani, kata Rasulullah. Barang siapa yang hidupin sunnahku, biar kata sedikit kita cinta dengan sunnahnya Nabi, maka dicintai sama aku, kata Nabi. Faqad ahabbani ya. Faman ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku ya, kana ma'i fil jannah, nanti akan bersama Rasulullah di surga. Hari ini yang kita harapkan ya. Jadi keinginan tertinggi kita adalah bagaimana kita bisa bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesungguhnya Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan khilafan di sini. Ya, sekali lagi yang mudah-mudahan ya besok minggu depan
kita dipanjangin umur, sehat walafiat, ya Allah kasih rezeki yang makmur, yang banyak, halal barakah, ya kita bisa kumpul lagi di tempat ini, ya Allah jauhkan kita dari balak musibah serta fitnah, ya dan mudah-mudahan ya Allah redha, Rasulullah redha. Biarbi zidna ilmal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على ما أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه دان قص صحبه والحمد لله في البدع والتناهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم إنا نسأل العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الخلود. اللهم اجعل من بارك الصالح من بارك المتقين من بارك المخلص وعن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك الخير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لهم فيها سبحان الله وتحيتهم فيها سلام وسلام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله لا بركة الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله حمدا يوافي نعمك كافيا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.